saya Asimenja 14. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan persaingan antara seorang hacker dan seorang pesulap. Tanpa basa-basi, inilah Hero Batin 2. Di awal SIM diperlihatkan seorang pesulap dunia bernama Layla. Sosok Layla terkenal sangat jahat dan psycho. Ia mengumpulkan para pejabat dari berbagai negara untuk melakukan kejahatan terbesar sepanjang dunia. Layla berencana meretas rekening bank yang ada di dunia agar bisa dicuri uangnya dan menjadi miliknya. Rencana itu dinamakan Pulse. Rencana tersebut akan dilakukan pada 31 Maret. Namun, seorang agen polisi diketahui hadir oleh Layla. Naas, ia pun langsung dibunuh oleh Layla. रियल नहीं जादू है जादू रियल नहीं है जादू है Di tempat lain di Inggris terlihat seorang pemuda bernama RJ bekerja di sebuah bar. Karakternya yang lugu dan polos sering sekali menimbulkan masalah. Hingga suatu malam, RJ dipukuli pengunjung karena tidak suka dilarang-larang. RJ pun tidak melawan dan hanya jadi bahan tertawaan. Setelah pulang ke rumah, ibu RJ sangat khawatir terhadap lukanya. Namun RJ meminta ibunya untuk tidak khawatir lagi karena RJ sudah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih aman. Demi keselamatan RJ, ibunya pergi diam-diam ke India untuk mendoakan RJ di berbagai kuil. Tibalah hari pertama RJ kerja menjadi supir seorang cewek miliarder bernama Inaya. Inaya sangat kaget melihat wajah RJ karena wajahnya sangat tidak asing bagi Inaya. Kemudian Inaya memanggil RJ dengan sebutan Bablu. Bablu! RJ sangat kaget karena dipanggil Bablu oleh Inaya dan mengatakan kalau Inaya salah orang. Inaya pun emosi dengan sikap RJ yang sok lugu dan mengatakan kalau Inaya tidak mungkin salah orang. बंदे की परछाई देखकर ही उसे पहचान लेती है। देखो Kemudian Inayah menyuruh pengawalnya untuk mengecek pantat RJ karena Inayah tahu kalau pantat Bablu ada tai lalatnya. RJ sangat malu dengan sikap Inayah, namun RJ hanya bisa pasrah walaupun banyak orang yang menertawakannya. Ternyata tai lalat di pantat RJ pun tidak ada. Perlakuan Inayah benar-benar membuat RJ malu. Ditambah Inayah juga menyiram air ke muka RJ. RJ tetap sabar dengan sikap Inayah. Di sini diketahui kalau Inayah memang tidak salah orang. Saat jauh dari tempat keramaian, wajah lugu RJ berubah. Pertemuannya dengan Inayah membuatnya teringat dengan masa lalunya yang begitu kelam. Dan ya, nama asli RJ adalah Bablu. Selama ini ia pura-pura culun padahal dulu RJ alias Bablu adalah seorang hacker terhebat di dunia. Cerita ini dimulai 2 tahun yang lalu. Saat itu pesulap bernama Layla sudah menjadi incaran Interpol. Layla merupakan penjahat internasional. Pihak Interpol meminta CBI lebih tegas lagi dalam menangani kasus Layla. Direktur CBI Azad Khan berjanji akan lebih fokus. Ia juga mengatakan untuk menangkap Layla kita membutuhkan orang hebat yang bernama Bablu. Ia adalah seorang hacker tertandingi dan hanya Bablu lah yang bisa mengalahkan Layla. Bablu memanglah sangat hebat. Bahkan perbincangan CBI bisa ia dengar lewat jaringannya. Bablu juga sudah menunggu Azad Khan di rumahnya. Bablu mau membantu CBI dengan catatan Bablu ingin imbalan yang sangat besar. CBI juga tidak boleh membuat dirinya menjadi target. Semua kejahatan Bablu harus dihapus. Bablu juga ingin identitas baru setelah tugasnya selesai. नया नाम नई पहचान Tugas menjadi mata-mata CBI pun dimulai. Bablu sadar sangat sulit mendekati Layla. Oleh karena itu, Bablu berencana mendekati Inayah, adik Layla.
agar Bablu bisa masuk ke kehidupan Laila. Bablu bertemu Inayah di sebuah bar. Tidak susah bagi Bablu untuk mencari perhatian Laila. Tidak butuh lama, mereka pun semakin dekat. Dalam sebuah pesta, Inayah mengenalkan Bablu kepada Laila kakaknya. Tanpa diduga, Laila itu tahu kalau Bablu adalah orang yang disuruh CBI untuk memata-matainya. Bablu pura-pura membantah, tapi Laila adalah penjahat yang sangat cerdas. Ternyata anak buahnya ada yang bekerja di CBI, yaitu Ranjit Sinoy. Laila pun meminta Bablu untuk bekerja di kelompoknya jika Bablu ingin selamat. Bablu diminta Laila untuk meretas sistem CBI. Jika Bablu gagal, Sinoy akan langsung menembaknya. Beruntungnya, Bablu pun berhasil. Kemudian, Laila meminta Bablu untuk meretas semua pengguna internet. Laila menjanjikan kemewahan rumah, mobil, uang, dan bahkan Inayah adiknya. Tawaran Laila pun disetujui oleh Bablu. Kini ia bukan bekerja untuk CBI, melainkan untuk Laila. हमारे सारे शौक हमारे एंजॉय Keesokan harinya, Bablu mengajak Inayah untuk melihat mobil. Namun Laila menelponnya dan mengajak Bablu untuk ketemuan. Tiba-tiba Bablu ditangkap dan dipukuli oleh pasukan CBI. Bablu diminta mengatakan di mana Laila. Namun Bablu tidak mau mengatakannya meski nyawanya di ujung tanduk. Rupanya mereka semua adalah orang suruhan Laila untuk mengetes kesetiaan Bablu terhadap Laila. Laila pun sangat senang karena Bablu setia dengannya. वेलकम टू द फैमिली Bablu memulai pekerjaannya. Ia memimpin proyek yang dinamakan Pulsecam. Dengan kecerdasan Bablu, orang yang mendownload aplikasinya, data mereka bisa dicuri, termasuk akun rekening bank mereka. Proyek itu berjalan dengan sangat lancar. Masyarakat tidak menyadari kalau datanya telah dicuri. Kini Bablu hidup dengan bergelimang harta. Azad Khan pun mengingatkan Bablu kalau jalan yang ia tempuh saat ini adalah salah. Azad Khan pun mengatakan akan menangkap Bablu jika sudah menemukan bukti. Namun Bablu justru menawarkan Azad Khan agar bergabung dengannya dan hidup berkelimang harta. Uang telah membutakan hati Bablu. Ia juga memberi rumah baru untuk Laila. Ia pun sangat bahagia memiliki banyak uang. Di rumah barunya, Bablu diperlihatkan seorang ibu bernama Hema sedang ditagih hutangnya oleh pihak bank. Petugas bank mengancam Hema akan ditelanjangi di depan umum jika tidak segera melunasi hutangnya. Bablu simpati melihat Bu Emma. Bablu pun menghajar petugas bank karena sudah kelewatan terhadap Bu Emma. Bu Hema kemudian menceritakan masalah yang menimpanya, di mana suaminya berencana membuka jasa ambulan. Mereka pun sudah pinjam uang ke bank. Nasib malang, uang yang di rekeningnya seketika hilang. Petugas bank mengatakan kalau rekening mereka diretas oleh Puls. Bablu sangat kaget mendengar pertanyaan Bu Hema. Ditambah suaminya bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi semuanya. Bablu sangat merasa bersalah. Karena perbuatannya lah banyak orang menderita. Bablu hanya bisa menangis dan berdoa. Kemudian Bablu juga melunasi hutang Bu Hema. Bablu meminta restu Hema dan meminta agar Hema menganggap sebagai anaknya. मुझे भी ये जानना बख्श दो मुझे भी ये जानना बख्श दो Kini Bablu sudah sadar. Bablu berjanji ke Azad Khan kalau ia akan menghentikan kejahatan Laila. Bablu bergerak dengan cepat. Data masyarakat yang dicuri Bablu telah dikunci agar tidak ada lagi korban Puls. Berbagai data penting petugas dan Laila pun dicuri untuk diserahkan ke CBI. Pasukan CBI kemudian menggerebek markas Laila. Sayangnya Laila tidak ada di tempat. Antek-antek Laila juga ditangkap di berbagai negara, di antaranya Wong, Zahid, dan Mark. Marah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh hukuman harus ditetapkan untuk Bablu. Laila sangat beruntung karena ibu Bablu datang ke tempatnya untuk membicarakan pertunangan Inayah dengan Bablu. Laila pura-pura setuju. Kemudian
Hema pun menelpon Bablu untuk segera datang ke rumah Inayah. Bablu pun sadar kalau Hema ibunya dalam bahaya. Bablu pun datang dan pura-pura lugu saat ditodong senjata. Bablu menyembunyikan masalah di depan ibunya. Beruntungnya, di saat genting, Dogram menodongkan senjata ke Laila, sehingga Bablu dan ibunya harus dilepaskan jika Laila mau selamat. Pengkhianatan Dogram itu harus dilakukan karena Dogram diancam Bablu akan menyebarkan video mesumnya ke publik. Bablu dan ibunya pun bisa pergi dengan selamat. Mereka memulai kehidupan dan identitas baru. Bablu merubah namanya menjadi RJ di Inggris. Kembali di masa sekarang, RJ khawatir jika identitas aslinya RJ alias Bablu terbongkar setelah bertemu dengan Inayah. Bablu harus pergi secepatnya. Ia menelpon CBI di India untuk membantunya. Sayangnya, bukan Azad Khan yang menerima telepon melainkan Zinoy, anak buah Laila. Zinoy mengatakan ia menggantikan Azad Khan yang sudah pensiun. Keberadaan Bablu dibocorkan kepada musuh-musuhnya yang sudah diklaim dari penjara. Mereka semua ingin sekali membunuh Bablu dan mereka juga agar tidak sampai rencananya gagal. Anak buah Laila, Utas, datang untuk menghabisi Bablu. Utas berpura-pura sebagai petugas yang dikirim oleh CBI. Bablu pun percaya begitu saja. Saat Utas hendak menembak Bablu, Inayah datang memukulnya. Bablu baru sadar jika ia dalam bahaya. Utas terus berusaha membunuh Bablu. Inayah pun terus mengajak Bablu untuk अभी तो kabur. बोला ना, आखिर मुंह खोला। Bablu terjebak di sebuah parkiran. Bablu pun akhirnya terkepung. Karena tidak ada pilihan, Bablu akhirnya menunjukkan kemampuan berkelahinya. Rupa-rupanya Bablu sangat mahir dalam berkelahi. Musuh-musuhnya hanyalah angin lalu baginya. Setelah menghajar semuanya, Bablu pun kabur bersama Inayah. Kegagalan Utas membunuh Bablu membuat Laila murka. Laila pun menghipnotisnya untuk terjun bunuh ke bawah. Bablu masih terus dikejar, kereta yang dinaikinya diledakkan. Bablu sekuat tenaga berusaha melawan. Zinoy pun berhasil dilumpuhkan. Setelah turun dari kereta api, Bablu dan Inayah kembali. Bablu pun langsung diserang oleh mereka. Namun bagi Bablu, semua hanyalah angin lalu. Bablu terus menghajar mereka. Sayangnya, Mark menodongkan pistol dan akhirnya Bablu harus berhenti melawan. That's it! Don't think I'll spare you because of her. Inayah berusaha menyelamatkan Bablu, namun Mark yang sudah emosi, ia akan tetap menembak Inayah jika tidak mau pergi. Tanpa diduga, Mark ditembak oleh Laila. Karena walau bagaimanapun, Inayah adalah adik kesayangan Laila. Mark telah melakukan kesalahan besar karena ingin membunuh Inayah. Laila membawa Inayah pergi, sedangkan Bablu dibunuh Laila dengan ledakan bom. Inayah sangat sedih dengan dibunuhnya Bablu. Laila juga mengira kalau Bablu tidak akan selamat dari ledakan itu. Ternyata Bablu masih hidup. Ibunya mengatakan kalau ia akan kembali 10 hari lagi setelah berdoa di berbagai kuil. अच्छा सुन मैं 10 दिन में वापस आ रही हूँ अच्छा Tubuh Bablu tidak ditemukan di ledakan sehingga hanya abu yang dimakamkan oleh Laila dan Inayah. Kini Laila dan anak buahnya fokus ke rencana 31 Maret yang bisa menghasilkan 100 triliun dan beranggapan tidak ada lagi orang bernama Bablu yang akan menghentikannya. Inayah sangat sedih di kuburan Bablu, padahal Bablu ada di belakangnya dan mengawasinya.
Inayah kini tidak memiliki semangat hidup lagi. Ia selalu mengunjungi makam Bablu untuk mengobati rindunya. Setelah beberapa hari, Bablu menunjukkan diri ke Inayah. Ulah Bablu membuat Inayah sangat marah dan bahagia. लंडे कभी भाग जाते हो कभी मर जाते हो Akhirnya, Bablu pun menceritakan masa lalunya, di mana waktu itu ia bekerja untuk melakukan kejahatan Laila. Inayah pun terkejut mendengar kejahatan kakaknya. Bablu berencana menggagalkan rencana Laila pada tanggal 31 Maret, karena jika tidak dihentikan, maka India akan menjadi kacau balau. Semua uang di bank akan menjadi milik Laila, dan banyak orang yang bisa hancur karena Laila. Langkah pertama Bablu adalah menghabisi anak buah kepercayaan Laila, yaitu Huday, Zaid Malik, dan Wong. Itu semua dilakukan Bablu dengan sangat mudah. Ratusan Solin berhasil Bablu kalahkan, karena baginya semua hanyalah angin lalu. Kematian 3 orang kepercayaan Laila membuat Laila sadar kalau Bablu masih hidup. Laila pun tidak mau rencananya digagalkan oleh Bablu. Pada tanggal 31 Maret, ibu Bablu diculik tanpa disadari. Bablu tidak punya pilihan lain kecuali datang menemui Laila bersama Inayah. Kondisi ibunya ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Bablu pun merahasiakan situasi genting yang terjadi. Bablu pun pura-pura culun dan membiarkan ibunya merencanakan pernikahannya bersama Inayah. Bablu mengatakan kalau Laila bersikap pengecut karena telah melibatkan ibunya. Bablu juga menantang Laila untuk menghadapinya secara jantan. Bablu menyinggung Laila dengan mengatakan ilmu sulap Laila hanyalah tipu-tipu. Laila pun terpancing dan menunjukkan sulapnya untuk menidurkan ibunya. फालतू आई बला को टाल तू आलतू पालतू इसकी मम्मी को सुला डाल तू सुन Awalnya Bablu menangis, tiba-tiba Bablu tertawa dan berterima kasih ke Laila karena sudah menidurkan ibunya, sehingga Bablu bisa menghajar Laila dan anak buahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Misi Laila untuk meretas harus dihentikan. Anak buah Laila yang menghalangi pun langsung dihajar. Namun Laila melakukan sulap untuk melawan Bablu. Banyak trik yang membuat Bablu tertipu. Sementara waktu tinggal 5 menit lagi. Uang yang akan menjadi milik Laila. Bablu terus berusaha melawan Laila. Berbagai tipuan dihadapi. Bablu dibuat seperti orang bodoh oleh Laila. Waktu tinggal 1 menit, sedangkan Bablu tipuan. Akhirnya Bablu menyadari telah masuk perangkap Laila. Bablu pun langsung memasuki ruang kontrol. Anak buah Laila yang masih tersisa dibabat habis oleh Bablu. Bablu berhasil memegang kembali komputer, namun anak buah Laila terus memegangnya. Tingkah Laila membuat Bablu sangat marah. Bablu pun menghajar Laila hingga babak belur. Sayangnya waktu tinggal 10 detik lagi. Laila pun bisa bernafas lega. Tapi ternyata Bablu sudah berhasil mengetikkan program Pulse-nya saat mengendalikan komputer barusan. Bablu telah mengalahkan kecerdasan Laila. Karena tidak terima dengan semua, Laila pun frustasi. Laila lebih memilih mati dengan bahagia daripada hidup dengan hina. Long live Laila. Long live Laila. Bulan kemudian, Bablu dan Laila hidup bahagia. Mereka liburan ke Vietnam. Ibu pun ikut bersama mereka. Mereka semua menjalani hidup dengan bahagia. Film pun selesai. Menurut kalian, apa yang bisa dipetik dari film ini? Silahkan tulis di komentar ya guys. Bye. Assalamualaikum.